Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Dr. Hamka tahun 2018. NIM saya 180 10 25 240, saya kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal metodologi penelitian, yaitu berjudul Pengaruh Media YouTube dalam Pembelajaran Literasi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDS Muhammadiyah 06 Tebet Timur. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada fokus dan subfokus penelitian, yang ketiga ada pertanyaan penelitian, yang keempat ada tujuan penelitian, yang kelima ada manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini sudah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan. Perkembangannya yang begitu pesat, membuat sebagian orang tertatih-tatih dalam menjalaninya. Namun, jangkauan pengaruhnya yang demikian masif tidak memungkinkan orang atau lembaga manapun mengabaikannya. Pembelajaran literasi dalam kurikulum SD mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu KTSP, saat ini disebut dengan pembelajaran membaca dan menulis. Kemampuan literasi siswa dan siswi sekolah dasar dinilai sangat rendah. Rendahnya tingkat literasi siswa sekolah dasar disebabkan karena banyaknya mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa dan siswi setiap hari. Tidak cukup waktu untuk pembelajaran keaksaraan. Akibatnya, dari sudut pandang kesadaran, membaca dan menulis kemampuan berbahasa Indonesia relatif rendah. Fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama ada fokus. Fokus adalah peserta didik dan guru, dikarenakan bagaimana seorang guru harus mempunyai pengetahuan tentang pembelajaran literasi untuk peserta didiknya, bahwa literasi mencakup yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada menalar, yang keempat ada mencoba, dan yang kelima mengkomunikasikan. Dan untuk peserta didik sendiri, itu harus bisa menerapkan sistem pembelajaran tersebut dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Yang kedua ada subfokus. Subfokus yaitu peserta didik yang diajarkan oleh guru tersebut harus mempunyai sikap pembelajaran literasi di zaman era globalisasi saat ini. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian pembelajaran literasi? Yang kedua ada, apakah terdapat pengaruh media YouTube dalam pembelajaran literasi? Yang ketiga ada, manfaat dan tujuan apa saja yang peserta didik dapatkan dari pembelajaran literasi. Yang keempat ada, apa saja mode-mode pembelajaran literasi yang siswa dapatkan dari pembelajaran literasi. Yang terakhir, media pembelajaran audiovisual yang didapatkan oleh peserta didik dari pembelajaran literasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diharapkan kemampuan peserta didik mampu memahami dan mengerti model pembelajaran literasi dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media YouTube untuk membantu pengaruh faktor minat murid, supaya para peserta didik mampu berinteraksi dan diharapkan juga menjadi pemacu motivasi dan menarik minat peserta didik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran literasi pada mata pembelajaran
bahasa Indonesia melalui media media YouTube agar lebih mudah untuk membantu para peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sebagai acuan alternatif dan inovasi untuk guru dan mengajar siswanya. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada manfaat bagi siswa. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan peserta didik dalam mempelajari mata pembelajaran literasi. Yang kedua ada manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini dapat memotivasi guru menggunakan model yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi para peserta didik melalui media YouTube. Yang ketiga ada manfaat bagi kepala sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai usaha dalam meningkatkan mutu para peserta didik dan juga meningkatkan keterampilan para guru dalam mengajar. Yang keempat ada manfaat bagi penelitinya. Peneliti ini sebagai rujukan bagi peneliti lainnya yang sedang meneliti tentang metode mengajar. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada pengertian literasi. Literasi dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Definisi dari literasi sendiri menunjukkan paradigma dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan literasi lainnya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi dan atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat literasi. Tujuan literasi. Adapun setelah kita memahami pengertian literasi di atas, hal ini tentunya kita sudah memiliki gambaran mengenai tujuan literasi. Nah, adapun tujuan literasi itu pun sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama ada membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Yang kedua ada membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, ada meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Dan masih ada banyak yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat literasi. Setelah melihat tujuan literasi yang begitu sangat banyak, hal ini tentunya masyarakat akan mendapatkan berbagai manfaat darinya. Dan adapun beberapa manfaat literasi ialah sebagai berikut. Yang pertama ada menambah perbendaharaan kata atau kosakata pada seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, ada mendapat sebagai wawasan dan informasi baru. Keempat, ada kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, ada kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Dan masih banyak lainnya. Yang C, model-model pembelajaran literasi. Nah, model-model pembelajaran literasi merupakan suatu strategi untuk membentuk kreativitas dan inovatif peserta didik melalui 5 komponennya, yaitu yang pertama ada mengamati. Tahap awal dari serangkaian tahap pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, mengamati, melatih siswa dalam hal kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Dalam kegiatan amati ini,
Guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan para peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan, yaitu dengan cara melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Selanjutnya ada mengenai tentang menanya. Tahap kedua dari serangkaian tahap pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam kegiatan menanya ini, guru membuka kesempatan secara luas kepada para peserta didik untuk bertanya mengenai fakta, konsep, prinsip, atau prosedur yang sudah dilihat, disimak, dibaca, ataupun dilihat. Selanjutnya ada mengumpulkan informasi atau eksperimen. Merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen. Membaca sumber lain selain buku, teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Nah, kompetisi ini yang dikembangkan dalam proses pengumpulan informasi ataupun eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada mengenai mengasosiasi atau mengolah informasi, yaitu tahap selanjutnya ada pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, kalau mengasosiasi atau mengolah informasi di sini yaitu menerapkan prosedur dari kemampuan berpikir induktif serta edukatif dalam menyimpulkannya. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Kegiatan belajar yang dilakukan pada tahap mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kegiatan lainnya adalah menuliskan atau menceritakan apa saja yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar para peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Selanjutnya ada media pembelajaran audiovisual. Nah, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang amat lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual atau melihat. Nah, tujuan media audiovisual ini adalah mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar, gerak, dan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi dalam penggunaan media audiovisual ini. Media audiovisual ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, media pembelajaran audiovisual di sini saya menggunakan media YouTube. Kenapa media YouTube? Karena media YouTube sangat banyak sekali untuk teman-teman di para peserta didik untuk membuka wawasan dalam pembelajaran literasinya. Nah, selanjutnya ada penelitian relevan. Setelah melakukan telaah dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian tentang pembelajaran literasi, tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama, menurut Elizabeth Soulsby tahun 1986, adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, yaitu ada membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Nah, menurut UNESCO, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Selanjutnya ada menurut Alberta literasi. Menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat di sekitar. Yang terakhir ada menurut Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual.
Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Alur penelitian yang pertama ada alur penelitian ini menjelaskan tentang sistematika penelitian hingga pada proses pembuatan kesimpulan dan pemberian saran. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya bagi saya itu peneliti yaitu SDS Muhammadiyah 06 Tebet Timur. Waktu penelitiannya itu akan dilakukan pada bulan April sampai bulan Juli tahun 2021. Latar penelitian yaitu ada tempat dan perencanaan penelitian dan tahapan-tahapan penelitian. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Metode kali ini menggunakan metode kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini mempunyai karakteristik natural sebagai sumber data langsung. Deskripsi di dalam kualitatif ini cenderung dilakukan secara analisis induktif. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian di lapangan, tahap pengumpulan data di lapangan, tahap pengolahan data, dan selanjutnya ada tahap penulisan laporan. Peran penelitian dalam hal ini hadir di lapangan untuk mengobservasi dan melaksanakan serta meneliti langsung terkait dengan pengaruh media YouTube dalam pembelajaran bahasa Indonesia di zaman era globalisasi. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Peran penelitian ini di lapangan sebagai instrumen kunci penelitian mutlak karena diperlukannya dengan penelitian yang dipilih yaitu kualitatif. Data dan sumber data. Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan, contohnya seperti dokumen dan lainnya. Selanjutnya ada teknik dan sumber pengumpulan data, yaitu ada metode observasi, yang kedua ada metode wawancara, dan yang ketiga ada metode dokumentasi. Metode observasi di sini yaitu adalah mendengarkan atau melihat peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang diamati. Lalu kemudian merekam hasil dari pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Yang kedua ada metode wawancara. Nah, metode wawancara di sini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dari pengumpulan data hasil observasi. Agar lebih valid, cara memperoleh data yang diinginkannya dengan cara penelitian menggunakan pedoman dengan informan, di antaranya yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik untuk pengumpulan data yang merupakan sumber informasi yang kaya, secara konseptual, relevan, dan mendasar dalam konteksnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.